Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabarnya nih? Sehat kan? Kita sehat karena kasih dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita memasuki memuji dan menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik, tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama Engkau ya Tuhan. Pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siapa yang percaya akan kasih Tuhan? Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Sekarang kita puji nama Tuhan. Dari terbit
mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu kita akan naikkan pujian Yesus Kupanggil. Tuhan atas pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Sekarang kami akan masuk ke dalam firman-Nya. Pimpin kami ya Tuhan, agar firman yang telah akan kami dengar akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh.
Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Halo adik-adik, anak Joyful Kids, apa kabar? Coba yang kabarnya bagus, kabarnya baik, kasih jempolnya dong dua-dua. Sambil digoyang-goyang dan bilang sama-sama, kabar baik kakak. Coba ya, 1, 2, 3, kabar baik kakak. Ya sekali lagi, kabar baik kakak. Kenapa kita baik? Kenapa kita bisa kabar baik? Karena Tuhan Yesus yang baik. Coba ikutin yuk sama-sama. Kabar saya baik karena Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Kabar saya baik karena Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik semangat ya untuk dengar cerita firman Tuhan lagi. Seperti biasa, yuk kita berdoa dulu yuk sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau duduk diam, memperhatikan, menyimak cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menghormati firman-Mu dan mengikuti seluruh cerita firman Tuhan ini sampai selesai, dan juga respon, ikut ambil bagian, menjawab pertanyaan, dan juga yang paling penting kami melakukan firman. Mari Roh Kudus bantu kami untuk bisa memahami firman-Mu dan bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap dengar cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kakak ingin kita coba dulu dong, semangat dulu yang mau dengar cerita firman Tuhan. Yuk, anak Joyful Kids, joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sekali lagi yuk, anak Joyful Kids, joy, 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 sukacita, sukacita, kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Wow, semangat ya adik-adik ya kalau mau dengar cerita firman Tuhan, kalau mau beribadah, kalau mau sama-sama kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Wah, kakak seneng deh. Yuk sekarang kita siap-siap ya adik-adik ya mendengar cerita firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk kuis-kuisnya, pertanyaan-pertanyaannya, challenge-nya. Ayo adik-adik biar dapat poin yang banyak, dan itu berkat untung buat adik juga kan. Nanti tukar kupon, adik-adik bisa punya banyak pilihan ya enggak? Kalau banyak pilihan kan bisa banyak tuh barang-barangnya ya. Kalau cuman sedikit poinnya ya pilihannya sedikit adik-adik ya. Nah itu sebagai upah ya, upah dari seluruh jawaban adik-adik, semangat adik-adik ikutin ibadah sekolah minggu, yaitu upahnya, itu berkatnya. Walaupun upah yang paling besar bukan itu ya adik-adik ya, upah yang paling besar dari Tuhan Yesus, tetapi setidaknya itu bisa menjadi semangat buat adik-adik ya untuk tetap ya serius belajar, serius sekolah minggu, dan biarlah semuanya itu kita lakukan, semuanya itu kita kerjakan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Oke? Nah, seperti biasa tema kita tentu pasti tahu. Tema kita masih tentang apa adik-adik? Sukacita dalam keluarga. Sekali lagi tema kita apa? Sukacita dalam keluarga. Nah, kali ini kakak akan mau cerita ada satu keluarga dalam Alkitab. Oke, sebelumnya mari kita main kuis dulu ya. Kita main game dulu ya, kita main kuis dulu ya. Untuk anak-anak kelas kecil, nah adik-adik kelas kecil, Joy NN, adik-adik kelas kecil, yuk kakak coba ini mau ajak tebak-tebakan nih buat adik-adik kelas kecil ya. Nah adik-adik coba perhatikan ya, nih gambar ini. Gambar ini adik-adik coba perhatikan ya, itu ada sebuah perlombaan.
Ya, ada sebuah perlombaan. Lomba apakah itu? Nah, coba buat adik-adik kelas kecil. Ini lomba apa ya? Coba jawab adik-adik yang kelas kecil. Nah, oke. Nah, kalau sudah tahu, cepat jawab ya. Oke, sekarang adik-adik, kita mulai ceritanya. Lihat nih, ada sayembara. Kamu mau ikut nggak? Sayembara? Sayembara apaan? Coba ikutin sayembara ini. Siapa tahu kamu bisa menang loh. Aku nggak mau ah. Aku nggak percaya diri. Aku kan badannya nggak bagus. Aku kan kurang cantik. Nggak mau ah. Aku takut kalah. Ya, belum dicoba udah takut. Ayo dong semangat, kakak lagi nih. Ayo, ajak teman-teman lagi yang lain. Lumayan loh, dapat hadiahnya. Dan yang paling enak, kamu tahu nggak? Tinggal di Istana Raja. Wah, dapat fasilitas yang enak-enak, mau nggak? Hah, tinggal di Istana Raja? Wah, aku nggak mau susah. Aku nggak mau ngalamin kondisi seperti ini. Aku nggak mau jadi keluarga yang miskin. Aku juga pengen jadi raja. Aku juga pengen menikmati kekayaan. Aku pengen menikmati enaknya tinggal di istana. Nah, bagus. Ayo, ikutin ya. Oke, saya dukung deh. Pokoknya saya dukung. Ya. Nah, adik-adik, ada sebuah kerajaan yang berkuasa pada zaman itu. Ya, adik-adik tahu gak? Dia berkuasa atas 127 daerah. Wah, itu hebat adik-adik. Ya kan? Itu daerah dikuasai oleh kerajaan ini. Dan kerajaan ini sudah berkuasa ya dari wilayah India sampai Ethiopia. Wah, itu kan sudah lintas benua. Ya, adik-adik kerajaannya ini besar sekali. Dan suatu kali mereka mengadakan sebuah sayembara. Wah, mereka mengadakan sebuah kompetisi. Ya, kompetisi untuk seluruh wilayah kekuasaan dari kerajaan ini. Jadi ada 127 daerah yang mengirimkan orang-orang hebatnya mengikuti kompetisi ini, mengikuti sayembara ini. Wah, keren ya adik-adik ya. Adik-adik pernah nggak ikutin perlombaan? Adik-adik pernah nggak ikutin kompetisi? Pernah? Ikutin lomba apa? Kalian pernah ikut lomba apa? Coba adik-adik ya, baik yang kelas kecil, kelas sedang maupun kelas besar, coba dong kasih tahu sama kakak ya. Kak, aku pernah ikutin lomba ini. Aku pernah ikutin lomba ini. Nah, coba kasih tahu ya. Terus kalian pernah juara nggak? Kalian pernah dapat nggak juaranya? Kalau dapat juara berapa? Boleh cerita ya adik-adik ya. Kelas kecil, kelas sedang, kelas besar boleh cerita. Minimal 1 aja nggak apa-apa. Itu nanti kakak kasih poin juga. Oke? Nah adik-adik, wah karena yang mengadakan kerajaan terbesar, kerajaan paling hebat pada saat itu, wah banyak orang berbondong-bondong adik-adik mengadakan sebuah kompetisi. Nah, ini kakak mau tanya nih sama kelas besar. Kalau tahu ceritanya, ya ini kisah tentang kompetisi apa? Kerajaan ini mengadakan perlombaan apa untuk kelas besar? Dan nama kerajaannya kerajaan apa? Oke, untuk kelas besar ya. Yuk, coba jawab untuk kelas besar. Oke, kakak lanjutkan ya adik-adik ya. Kok sepertinya aku kenal kamu. Kamu ada di sini juga? Kamu ngapain? Iya, aku ikut perlombaan yang diadakan oleh kerajaan.
bukannya salah. Gimana ya? Aku kurang oke. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang hebat? Apakah aku kurang bagus? Enggak, kamu oke, kamu bagus. Tapi, aduh, gimana ya ngomongnya ya? Aduh. Ih, kenapa sih? Kok jadi gelisah? Aku jadi takut nih. Aku jadi takut nih. Ada apa nih? Jangan-jangan ada bahaya ya? Ada yang nanti bisa membuat hidup saya jadi susah gitu. Ada yang mengancam saya atau apa sih? Tolong dong kasih tahu sama saya. Enggak, cuman ya saya mau kasih satu hal yang penting kamu ketahui. Bisa nggak kamu saya percaya? Iya, aku mau simpan rahasia. Aku mau kasih tahu saja. Saya bisa dipercaya. Saya bisa. Oke, kalau begitu jangan kasih tahu kamu itu asalnya dari mana. Ya, ikut-ikut saja. Tapi kamu jangan beritahu tentang dari mana asal kamu. Jangan beritahu, termasuk kamu juga jangan kasih tahu tentang hubungan kita berdua. Oke, jangan kasih tahu. Bisa nggak? Oke, baik. Kalau begitu, saya tidak akan kasih tahu. Terima kasih. Tapi, bolehkah saya bertanya, mengapa tidak boleh kasih tahu? Nanti kalau ketahuan ditanya saya mesti ngomong apa? Ya, masalahnya kita ini ada di kerajaan bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya, dan mereka itu punya kebiasaan yang berbeda sama kita. Ya enggak? Nanti kalau ada apa-apa kita bisa kena masalah. Jadi kita hati-hati saja, kita jaga supaya jangan sampai ketahuan saja. Kalau sampai nanti ketahuan ya nggak apa-apa juga, gitu. Cuman saran saya kita diam saja, ya nggak usah cerita kemana-mana. Ya kamu nggak usah banyak ngomong, banyak cerita sana sini. Jawab apa yang bisa kamu jawab, yang kamu ngerti kamu jawab. Tapi khusus untuk mengetahui keberadaan kita, dari mana asal kita, sebaiknya kamu nggak usah banyak bicara, hindari saja, jangan ngomong. Apalagi kalau kamu ceritanya sama orang-orang yang sembarangan, ya jangan. Kecuali kalau misalnya raja itu yang minta, raja itu yang tanya, nggak apa-apa. Di luar itu, please, jangan. Jelas? Oh, begitu ya. Oke, baik, saya akan laksanakan. Akhirnya adik-adik, singkat cerita, perlombaan itu dilaksanakan. Seluruh peserta yang hadir, ya, mereka dikhususkan, dikarantina dulu adik-adik. Mereka harus didandanin, mereka harus tampil yang terbaik. Dari mulai dandanan, dari masalah badan yang harus bagus dirawat, ya, penampilan yang bagus, mulai dari pakaiannya yang bagus. Wow, adik-adik, mereka dipersiapkan begitu rupa karena mereka harus menghadap raja dan mereka harus tampil di hadapan banyak para kepala-kepala daerah, ya, raja-raja yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan ini. Mereka harus tampil di sana dan nanti akan mendapatkan penilaian. Wow, ya adik-adik ya. Ternyata adik-adik, singkat cerita, dari semua banyak peserta yang datang mendaftar, akhirnya hanya ada satu pemenang. Hanya ada satu pemenang. Hanya ada satu juara. Nah, sama ya adik-adik ya, seperti lomba lari. Nah, lomba lari ya kan? Lomba lari
ya pasti juaranya hanya satu. Walaupun yang lari banyak adik-adik, yang lari bisa ribuan, ya, tetapi wah mereka udah lari capek-capek, jaraknya jauh, dari ribuan peserta kok juaranya cuma satu. Ya adik-adik ya, gimana sih? Kayaknya harusnya bisa juaranya ada banyak gitu ya, tapi yang juara satu ya cuma satu. Walaupun ada juara 2, 3, 4, 5, misalnya ada juara harapan, tapi ujung-ujungnya juara satu tetap satu. Hanya dia yang mendapatkan hadiah, hanya dia yang mendapatkan kemenangan. Nah, begitu juga adik-adik, sama nih, dalam kerajaan ini bikin lomba, hanya satu yang terpilih. Dan tahu nggak adik-adik, ternyata dari perlombaan yang diadakan ini, yang terpilih adalah wanita tadi yang ketemu sama bapak tadi. Iya, wanita tadi yang terpilih. Iya, akhirnya seneng banget gak adik-adik kalau misalnya menang dapat juara. Seneng banget ya adik-adik ya. Walaupun kita gak juara satu aja seneng kan, apalagi kalau kita juara satu. Wah, senengnya luar biasa, bener gak adik-adik? Senengnya luar biasa adik-adik. Nah, adik-adik, setelah wanita ini menjadi juara dan dia tinggal di istana kerajaan, mulai ada masalah adik-adik. Ada yang cari gara-gara, ada yang korek-korek, ada yang mulai cari masalah adik-adik. Iya, masalahnya dimulai dari mana? Suatu kali ada seorang yang punya jabatan tinggi di kerajaan itu. Dia sedang jalan-jalan, ya, dan waktu dia lewat, semua orang harus sujud tunduk. Mereka harus sujud tunduk. Ya, mereka harus sujud tunduk. Nah, ini orang sombong adik-adik. Karena mentang-mentang dia punya jabatan tinggi, dia mentang-mentang jadi orang penting di kerajaan itu. Wah, orangnya ini sombong. Semua orang harus tunduk sama dia. Semua orang harus nurut sama dia. Gak boleh ada yang lawan sama dia. Satu kali adik-adik, dia lihat ada satu orang yang gak mau tunduk sama dia. Dia lagi lewat, dia gak mau tunduk. Dia diam aja, dia berdiri saja adik-adik. Wah, dia mulai tersinggung adik-adik. Dia mulai panas hati. Baru kali ini ada orang yang berani nantang saya, tidak mau tunduk sama saya. Dia nggak tahu apa, saya ini siapa. Wah, belagu adik-adik. Dia merasa jabatan dia doang yang paling tinggi. Namanya orang sombong adik-adik, ya, nggak seneng kalau ada saingan, nggak suka kalau ada orang yang lebih baik dari dia. Nah, apalagi orang itu ngeremehin, ya, seolah-olah merasa orang ini diremehkan, direndahkan dengan melihat orang itu nggak mau tunduk. Wah, adik-adik, setelah dia lihat begitu, dia mulai susun rencana. Apa rencananya adik-adik? Dia cari tahu siapa orang ini, ya, dan akhirnya dia tahu namanya adalah, nah, buat adik-adik yang kelas sedang, siapa nama orang itu? Ayo, siapa nama orang ini? Yang ada kenal juga sama wanita ini? Siapa namanya? Ayo, kelas sedang, kelas besar boleh jawab nih. Kelas sedang, kelas besar. Siapa namanya? Ya, nah, adik-adik, setelah orang ini diketahui asal usulnya, wah, tadinya dia itu pengen singkirkan orang ini, mau bunuh orang ini. Tapi dia merasa, kalau cuma bunuh satu sayang, saya harus bunuh seluruh sukunya, seluruh bangsanya yang ada di negeri ini. Saya akan berikan hukuman, ya, supaya semua sukunya, semua bangsanya dimusnahkan dari negeri ini. Saya nggak mau lihat orang keturunan ini ada di negeri ini. Wih, sadis ya adik-adik ya. Ternyata galak ya adik-adik ya. Orang ini kejam, gara-gara cuma sekedar nggak mau dihormati,
Wah, marahnya sampai segitunya, sampai dia pengen bunuh. Dan bukan cuma satu yang dibunuh, seluruh sukunya, seluruh keluarganya, seluruh bangsanya. Wah, mengerikan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Ini cerita tentang siapa? Ya. Dan siapa orang yang jahat ini? Siapa orang yang sombong ini? Siapa orang yang mau membunuh ini? Ayo anak-anak kelas sedang, kelas besar, joy and sheep, joy and eagle. Ayo jawab. Ya. Oke. Jelas? Nah, singkat cerita adik-adik. Waktu dia menyusun rencana untuk pembunuhan, ternyata wanita itu tadi ada hubungan sama orang ini yang mau dibunuh tadi. Sama-sama asalnya berasal dari Israel, berasal dari bangsa Yahudi. Wah, sama mereka adik-adik. Dan bukan cuma sama-sama satu bangsa, bukan cuma sama-sama orang Yahudi, ternyata mereka punya hubungan keluarga. Ada hubungan saudara ternyata adik-adik. Hubungannya apa? Apakah mereka suami istri? Apakah mereka kakak beradik? Apakah mereka pacaran? Hubungannya adalah ternyata bapak itu pamannya. Nah, ini ponakannya. Nah, jadi ada hubungan saudara. Wah, adik-adik, kok bisa ratu ini? Ya, dia adalah ratu yang sebenarnya gak punya bapak, gak punya ibu. Ya, ratu ini diurus sama pamannya. Wanita ini diurus sama pamannya. Pamannya baik. Waktu dia sudah beritahu asal usulnya, waktu ketahuan asal usulnya adik-adik, wah, ini wanita ini juga terancam karena dia juga sama asal usulnya. Jadi pamannya ini datang kepada ponakannya ini dan dia bilang, kamu juga akan terancam nyawa kamu. Ya, coba pikirkan, lakukan sesuatu. Kalau tidak, ya kita akan mati dan suku kita, bangsa kita juga akan mati. Kamu harus menghadap raja dan beritahu rencana jahat yang dilakukan oleh salah satu pegawainya, salah satu orang pejabat yang ada di kerajaannya. Beritahu supaya kita semua selamat, termasuk kamu. Waduh, mendengar itu, wanita ini jadi takut. Aduh, begitu ya. Ya, apa yang harus saya lakukan ya? Waduh, bingung ya adik-adik ya. Karena masalahnya ini bukan masalah kecil, ini masalah besar. Taruhannya nyawa. Masalahnya harus mempertaruhkan nyawa adik-adik. Kalau cuma mungkin hanya kasih barang, kasih uang, kasih makanan, ya mungkin masalahnya bisa gampang ya adik-adik ya. Ini masalahnya nyawa adik-adik. Aduh, ini masalah yang besar karena dia akan meninggal. Wah, sedih sekali. Apalagi dia bayangkan satu sukunya, satu bangsanya akan dimusnahkan. Akhirnya adik-adik, dia punya sebuah rencana. Dia berpuasa adik-adik. 3 hari lamanya wanita ini berpuasa. Untuk apa? Untuk 2 hal. Yang pertama, dia supaya waktu menghadap raja, raja gak marah, raja gak murka. Walaupun dia ini terpilih sebagai pemenang, ya, dan menjadi pengganti dari ratu atau permaisuri raja. Tetapi pada zaman itu adik-adik, wanita sebagai ratu itu gak boleh sembarangan masuk ke dalam tempat istana kerajaan di mana raja itu berkuasa, raja itu tinggal. Gak boleh sembarangan ketemu sama raja. Ya, ada agendanya, ada waktunya, ada jadwalnya. Kalau nggak jadwalnya, masuk, datang, dibunuh adik-adik. Iya, waduh, sadis ya adik-adik ya. Seperti itulah zaman dulu adik-adik.
Nah, jadi dia berpuasa, semoga saja walaupun dia datang tidak jadwalnya, bukan waktunya, semoga raja bisa menerima. Yang kedua, dia berpuasa supaya Tuhan menolong, meluputkan agar tidak terjadi pembunuhan, agar ada perlindungan pertolongan Tuhan. Nah, dia berdoa adik-adik. Nah, sudah mulai tahu adik-adik ini cerita tentang siapa ya? Tahu kan? Oke, ayo jawab adik-adik yang tahu ya. Nah, adik-adik, akhirnya adik-adik, raja menerima ratu ini untuk bertemu dengan dia walaupun belum jadwalnya, belum agendanya. Tapi raja menerima dan akhirnya terjadilah cerita. Ya, terjadilah dialog, terjadilah ngobrol, dan ratu ini menceritakan apa yang terjadi. Wah. Dan yang lebih bagus lagi adalah ternyata adik-adik, Tuhan betul-betul membuktikan pertolongannya. Tuhan balikan keadaan orang yang tadinya merencanakan pembunuhan terhadap pamannya ini. Ya, terhadap pamannya ini dengan cara digantung. Ya, dia sudah siapkan gantungan untuk pamannya ini. Ya, yang tadinya dia ingin membunuh bangsanya, bangsa Yahudi Israel. Sudah ada surat yang dibikin, sudah ada tanda tangan dari raja sendiri. Akhirnya dibatalkan. Cepat-cepat diralat, ya, dan kirim utusan merubah berita itu agar jangan ada pembunuhan terhadap bangsa Yahudi. Ya, dan ketahuanlah bahwa pegawainya ini, ya, yang punya jabatan tinggi di istana kerajaannya ini, yang punya akal jahat, punya rencana jahat ini, raja murka. Dan itu sebabnya raja akhirnya apa adik-adik? Mengganti hukuman yang tadinya untuk pamannya. Ya, hukuman tadi tiang gantungan itu untuk pamannya, akhirnya dikenakan kepada orang ini adik-adik. Nah, adik-adik sudah tahu ya ceritanya tentang siapa ya? Oke. Nah, sekarang adik-adik jawab lagi pertanyaannya ya. Siapakah nama raja ini? Nah, siapa nama raja ini? Dan siapakah nama wanita ini? Nama ratu ini? Siapakah dia? Oke, kelas sedang, kelas besar, tolong jawab. Kalau kelas kecil juga tahu, juga boleh. Ya, nama rajanya dan nama wanita ini, nama ratu ini siapa? Oke, nah adik-adik yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Adik-adik, yang pertama, walaupun ratu ini, ya, dia adalah ratu yang sebenarnya gak punya bapak, gak punya ibu. Ya, ratu ini diurus sama pamannya. Wanita ini diurus sama pamannya. Pamannya baik. Walaupun itu cuma paman, tapi wanita ini nurut. Wanita ini taat, wanita ini patuh. Dia gak berontak, dia gak melawan. Wanita ini wanita yang patuh kepada pamannya. Dia nurut. Ini anak yang baik adik-adik. Ya, dan dia mengikuti seluruh nasihat saran dari pamannya. Dan memang pamannya baik juga. Tidak pernah memberikan perintah atau suruhan yang berbahaya, yang justru melakukan kejahatan. Tidak, malah untuk menyingkapkan kejahatan. Nah adik-adik, lihat nih, walaupun gak punya papi, gak punya mami, walaupun gak ada orang tua, jangan jadi kita malah liar, jadi nakal, jadi gak karuan. Tidak, walaupun papi mami tidak ada, tetap jadi anak yang baik, tetap jadi anak yang nurut. Ya, masih ada paman yang Tuhan pakai untuk merawat, masih ada saudara-saudara dari orang tua yang masih merawat. Gak apa-apa, walaupun gak ada papi mami, masih ada Tuhan yang bisa menolong. Ya, jangan takut, jangan sedih, tetap semangat, jalani hidup, raih mimpi, raih cita-cita. Seperti wanita ini, dia mendapatkan kesempatan, ikuti kompetisi, ikuti perlombaan, dan dia jadi juara. Adik-adik juga sama. Ya, kalau ada kompetisi, ada perlombaan
yang untuk mengembangkan talenta, potensi, bakat, kemampuan adik-adik, ikutin saja. Kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Nanti ada perlombaan, coba lagi. Jangan lewati kesempatan itu adik-adik. Selama itu perlombaan yang baik, ya, perlombaan yang benar, perlombaan yang mendukung untuk mengembangkan potensi kalian, silakan lakukan. Ya adik-adik ya. Nah, pelajaran yang kedua apa adik-adik? Lihat di sini. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan, ketika kita mengalami sebuah keadaan sulit, nah adik-adik, andalkan Tuhan, cari Tuhan, minta tolong sama Tuhan, bahkan lewat berpuasa. Nah, dengan cara berpuasa itu membuktikan seseorang butuh Tuhan, itu membuktikan seseorang membutuhkan pertolongan Tuhan. Lewat berpuasa itu cara merendahkan diri, cara untuk memohon kepada Tuhan adik-adik. Karena masalahnya berat, karena masalahnya begitu berat sehingga sampai harus berpuasa. Sebab ini nggak bisa diselesaikan dengan akal, dengan kemampuan, dengan mengandalkan orang lain, dengan mengandalkan harta, nggak bisa. Ada hal-hal adik-adik, masalah yang begitu berat, masalah yang begitu besar. Kadang-kadang kita bisa lakukan itu dengan berpuasa. Ya adik-adik ya, dia berpuasa 3 hari. Dan selama 3 hari berpuasa saja, Tuhan membuat mujizat, mengubah keadaan yang tadinya buruk, keadaan yang tadinya tidak baik. Tuhan ubah jadi keadaan yang baik, jadi keadaan yang membawa sukacita. Nah adik-adik, kalaupun adik-adik tidak berpuasa gak apa-apa. Yang penting adalah adik-adik jangan sampai kalau ada masalah tidak andalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap andalkan Tuhan adik-adik. Kadang-kadang ada satu masa tidak ada yang bisa tolong kita. Papa, mama, teman, saudara, gak ada yang bisa tolong kita. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Jelas adik-adik ya. Pelajaran yang ketiga adik-adik yang terakhir. Ayo, jangan kita sombong. Ya, jangan kita merendahkan orang lain. Jangan kita ingin nyakitin orang lain. Ya, kalaupun orang lain tidak hormati kita, orang lain tidak menghargai kita, orang lain memperlakukan kita tidak baik, kita jangan balas dengan kejahatan. Ya adik-adik ya, jangan. Ya, tidak boleh. Jangan ikuti, jangan lakukan itu. Dan kita juga perlu adik-adik belajar supaya kita pun jangan mau memberikan pujian, penghormatan kepada orang-orang yang memang wataknya jelek, yang sifatnya nggak bagus, yang kelakuannya nggak benar. Orang seperti ini nggak pantas dihormati, nggak pantas dihargai, dan kita jangan ikut-ikutan. Ya, ini keputusan. Adik-adik harus berani ambil prinsip, walaupun orang itu nggak suka sama kita. Biarin, selama kita hidup benar, selama kita mau hidup berjalan di jalan Tuhan, percayalah, Tuhan pasti bela. Ya adik-adik ya, kadang-kadang ada orang-orang yang berbuat seperti itu. Dia ini sombong, dia ini congkak, dia ini berbuat semena-mena, dia bekerja dengan cara yang tidak benar, dia menghalalkan segala cara demi mendapatkan kekuasaan, dia melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, ya supaya dia merasa hidupnya bahagia dan senang. Nah, untuk orang-orang seperti ini, adik-adik jangan mau kompromi, jangan mau ikut-ikutan. Jangan dihormati orang seperti ini. Yang kalian hormati adalah orang-orang yang bekerja keras, yang rajin, yang taat, yang takut akan Tuhan, yang baik, hormati dia. Ya, kalau orang yang jahat, orang yang nakal, orang yang bandel, orang yang benar, jangan dihormati orang-orang seperti ini. Bukan berarti kita memusuhinya, ya, bukan. Tetapi kita jaga jarak, kita nggak mau kompromi, kita nggak mau kena tarik, kita tidak mau terseret kepada cara hidup seperti itu. Itu maksud kakak. Tetap didoakan orang-orang seperti ini supaya bertobat, ya. Tetapi kita jangan terlibat. Jelas ya adik-adik ya? Oke, jadi adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Yuk, sekali lagi adik-adik, jawab pertanyaannya ya. Dan
Mari kita belajar dari orang ini supaya hidup adik-adik dan kakak kita semua bisa membawa sukacita dalam keluarga. Ingat ya adik-adik ya. Oke, mari adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, cerita firman ini. Kiranya kami bisa ingat dan juga kami bisa belajar meneladani contoh-contoh yang baik. Apa yang harus kami lakukan selama kami masih anak-anak, selama kami masih sekolah minggu, supaya kami bisa membawa sukacita dalam keluarga. Tuhan, tolonglah kalau mungkin ada di antara anak-anak sekolah minggu yang mendengar dan mereka mengalami masalah yang sama, bahwa mereka anak yatim piatu, mereka anak tidak punya papa mama, dirawat oleh paman atau dirawat oleh nenek atau dirawat oleh keluarga yang lain, atau mungkin mereka ada di panti asuhan. Tuhan, biarlah kami tetap jadi anak yang patuh, anak yang taat, anak yang nurut, anak yang berbuat baik. Tuhan, tolong kami supaya kami juga ya Tuhan, kami fokus untuk mengembangkan potensi talenta kami. Kami fokus mengembangkan bakat kami. Kami ingin Tuhan masa depan kami indah. Kami ingin berkarya. Kami ingin masa depan kami baik. Dengan cara kami mengembangkan, berjuang supaya potensi bakat kami, impian cita-cita kami bisa terwujud. Lewat kesempatan-kesempatan yang ada, kami tidak mau sia-siakan. Kami mau memanfaatkan kesempatan itu supaya dengan cara demikian kami pun bisa berhasil dan kami meraih kebahagiaan. Tuhan, lewat itu juga kami ingin supaya lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga tolong kami supaya kami tidak kompromi, kami tidak ikut-ikutan, kami tidak terjebak, kami tidak terlibat dengan cara-cara perbuatan yang jahat, perbuatan yang kotor, perbuatan yang berdosa, perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan demi meraih keuntungan, demi meraih kekuasaan, demi mendapatkan pujian kehormatan manusia. Tolong kami Tuhan, untuk kami andalkan Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam meraih impian kami, meraih cita-cita kami, meraih kebahagiaan kami. Kalaupun kami ada masalah, kami ada persoalan yang berat, kami tahu sekarang kami andalkan Tuhan. Bila perlu dengan berpuasa, supaya kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan, menolong kami dari segala persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah setiap adik-adik dimanapun berada beserta dengan keluarga kami, supaya hidup kami membawa sukacita dalam keluarga kami. Dan sekarang adik-adik, angkatlah tangan kalian, terimalah berkat Tuhan turun atas kalian semua. Hai anak-anak joyful, anak-anak joyful kids, dimanapun kalian berada, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus memberkati adik-adik semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati dengan cerita kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ada satu lagi ya ayat hafalannya untuk semuanya, baik kelas kecil, sedang, besar juga boleh nih ya. Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10 itu ayat hafalannya. Oke adik-adik ya. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk ibadah hari ini, dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan